Salam, selamat pagi. Mari kita masuk dalam renungan pagi. Kita berdoa. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dan yang menjadi ayat renungan kepada kita adalah pada ayat yang ke-1. 2 Tawarikh 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman akhir-akhir sekarang ini ada banyak orang Kristen yang mengalami kecewa, mengalami pengingkaran dalam mengiring Tuhan. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang tidak lagi setia kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan. Secara terang-terangan mereka telah menjual imannya. Mereka mengingkari Tuhan. Bapak Ibu, salah satunya adalah justru karena kemapanan atau karena kemakmuran. Karena sudah memiliki jabatan yang tinggi, karena sudah memiliki kegelimangan harta, karena sudah kaya raya, seseorang ternyata tidak lagi mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi justru lebih mencintai jabatannya, lebih mencintai kekayaannya, lebih mencintai pekerjaannya daripada Tuhan. Ayat yang menjadi bacaan kita, yang menjadi nas di atas, sangat jelas menyatakan bahwa Rehabeam adalah seorang raja yang sudah lupa diri. Karena apa? Karena dia merasa kerajaannya sudah kuat, kekuasaannya sudah teguh, dan dia terkenal berkuasa. Lalu dia tidak menganggap membutuhkan Tuhan lagi di dalam hidupnya. Karena dia sudah merasa kaya, terkenal, berkuasa, dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi mengindahkan, dia tidak lagi membutuhkan hukum Allah. Rehabeam kelihatannya dia merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita juga menyaksikan ada banyak orang dalam perjalanan hidupnya yang meninggalkan Tuhan. Contoh salah satunya adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang menyaksikan mujizat karya Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi karena dia mencintai kedagingan, karena dia mencintai harta, karena dia mencintai uang, dia tidak menganggap penting Allah di dalam hidupnya. Alkitab menyatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata bila kita bersahabat dengan dunia, kita sudah dianggap memusuhi Allah karena kita lebih mencintai dunia. Simson adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dengan karunia khusus. Secara khusus Allah memberkati dia melebihi daripada orang-orang lain yang tidak dimiliki. Tetapi karena mencintai dunia, mencintai segala sesuatu dunia, keinginan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16. Dan pada akhirnya dia tidak berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya dia mengalami kegagalan dalam Tuhan. Sama seperti Rehabeam. Pada akhirnya Tuhan menghancurkan kerajaannya. Dia tidak diberkati oleh Tuhan. Karena dia lebih mencintai dunia dengan segala keinginannya, dengan segala kenikmatan. Oleh sebab itu, maka jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun.
karena fatal akibatnya bagi kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Sertai kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.